Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Hafiz yang akan memandu Anda memahami materi pada pertemuan kali ini, yaitu bab 4, menyelesaikan siklus akuntansi. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama mengenai worksheet atau biasa dikenal dengan istilah kertas kerja atau neraca lajur. Selanjutnya jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Yang ketiga mengenai tahap-tahap dalam siklus akuntansi dan jurnal koreksi. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai bagian-bagian yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Baik ya, sebelum kita membedah isi dari worksheet itu apa saja, kita pahami dulu ya, worksheet itu apa? Konsep-konsep pentingnya. Jadi, worksheet ini bentuknya adalah kolom, berbentuk kolom dan banyak. Oke, biasanya ada yang berbentuk 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom biasanya. 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Yang paling sering digunakan adalah yang 10 kolom, yang terdiri dari, kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, worksheet ini bukanlah catatan akuntansi permanen. Artinya, worksheet ini bukan suatu step yang selalu dilalui. Diingat bahwa step dalam siklus akuntansi ada 9. Worksheet ini bukan bagian dari 9 step tersebut, sehingga tidak dikatakan bahwa worksheet ini sebagai mandatory step atau step yang wajib. Oke, karena hanya bersifat opsional. Boleh digunakan, boleh tidak. Jika digunakan, itu akan membantu dalam menyiapkan laporan keuangan. Lalu biasanya digunakan Excel dalam membuat worksheet. Dan yang terakhir, dalam membuat worksheet itu terdapat 5 langkah yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, ini dia 5 tahap dalam membuat atau menyusun worksheet. Yang pertama, persiapkan neraca saldo. Kita kembali ke tahap awal. Yang pertama dalam akuntansi itu adalah lakukan analisis transaksi. Apakah transaksi ini bersifat ekonomi atau non-ekonomi? Jika bersifat non-ekonomis maka tidak perlu dicatat. Jika bersifat ekonomi maka kita analisis kembali, mempengaruhi akun apa saja. Akun aset kah? Liabilitas kah? Ekuitas kah? Pendapatan kah? Atau beban? Seperti itu. Setelah kita analisis akunnya apa, kita lakukan penjurnalan. Jurnal umum. Setelah dilakukan jurnal umum, posting ke ledger atau ke buku besar. Di ledger itu terdapat di kolom terakhir ya, kolom paling bawah itu adalah saldo masing-masing akun. Saldo masing-masing akun inilah yang kita masukkan ke dalam neraca saldo. Ini misalnya kas berapa, piutang berapa, perlengkapan berapa, seperti itu. Mungkin debit, kredit itu ya, ada kolom debit kredit dijumlahkan di bawah dan hasilnya debit dan kredit ya harus balance. Itu yang dipindahkan ke step 1 ke sini ya. Lalu tahap kedua adalah memasukkan adjusting. Kita akan buat adjusting entry atau jurnal penyesuaian dengan data-data yang telah disiapkan. Lalu selanjutnya adjusted balance, itu kita akan membandingkan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, kita lihat masing-masing saldo, apabila debit ketemu debit maka ditambah, kalau debit ketemu kredit dikurang,
kredit ketemu kredit ditambah, kredit ketemu debit dikurang. Jadi intinya kalau sama-sama debit ditambah atau sama-sama kredit ditambah, tapi kalau debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit maka berkurang. Seperti itu ya. Tahap ketiga sudah. Tahap keempat, oke, pada tahap keempat Anda tidak perlu melihat kolom ini, trial balance dan adjustment. Tidak perlu dilihat lagi karena yang digunakannya sebagai dasar adalah kolom adjusted untuk mengisi kolom income statement dan statement of financial position. Tinggal apa? Tinggal kita lakukan pengelompokan. Apakah akun-akun yang ada di sini masuk ke kolom income statement atau ke kolom statement of financial position. Seperti itu. Oke, begini ya. Sebentar ya. Oke, apa saja akun-akun yang dimasukkan ke kolom income statement dan apa saja akun yang dimasukkan ke kolom statement of financial position. Akun yang dimasukkan ke income statement ya, adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi atau akun temporer, akun sementara, yaitu akun pendapatan dan akun beban atau revenue dan expense ya. Sedangkan statement of financial position yaitu akun apa? Aset, liability, dan equity. Oke, selanjutnya. Di sini sudah ada data neraca saldo. Pastikan kolom debit dan credit balance ya. Jadi kita masukkan akun dan saldonya. Dari mana ini diambil? Dari mana? Dari buku besar. Jadi kita ambil langsung dari masing-masing saldo pada buku besar ya. Setelah tahap 1 kita lakukan, kita masuk ke tahap 2, yaitu memasukkan data adjustment. Dilihat di sini ada 7 penyesuaian ya. Kita langsung saja kita bahas ke sini. Kita bahas ke slide berikutnya. Oke, setelah itu tahap kedua, masukkan data-data adjustment. Apa saja? Lihat di sini yang pertama, sesuaikan penggunaan supplies atau perlengkapan. Kita lihat ya, ini kodenya A di debit 1.500. Nah, lihat di sini. Supplies itu jurnalnya adalah supply expense pada supplies atau beban perlengkapan pada perlengkapan di kredit ya. Beban perlengkapan tidak ada di kolom ini, di kolom yang dibuat untuk trial balance. Maka apa yang kita lakukan? Tambahkan akun tersebut di bawah kolom total. Nih, supply expense. Jadi ditambahnya ke bawah kolom total, bukan di atas. Misalnya Anda tambahkan satu kolom ini. Tambahkan di sini, tidak ya, salah. Tambahkan kolom akun baru di bawah kolom total, oke? Dan dan seterusnya sama. Penggunaan asuransi berarti insurance expense kita tambahkan di bawah kolom total 50 di debit, prepaid insurance-nya 50 di kredit, depreciation sama, depresiasi 40 di debit, akumulasinya 40 di kredit ya. Lalu ada pengakuan pendapatan ya, berarti ini jurnalnya unearned service revenue pada service revenue. Berapa? Kita lihat di sini yang D 400, unearned-nya 400 sama. Oke. Selanjutnya ada accrual. Jadi ada pengakrualan
service revenue. Berapa? Kita lihat di sini di debit account receivable, piutang 200 pada pendapatan 200. Nah, transaksi yang ini itu biasanya kita itu telah memberikan layanan kita telah menagih ya, atau intinya dalam accrual basis ya, dalam accrual basis apabila kita telah memberikan perusahaan telah memberikan layanan kepada pelanggan, kepada customer, kepada klien, maka kita sudah bisa, perusahaan sudah bisa melakukan pengakuan terhadap pendapatan. Tidak peduli apakah kasnya telah diterima atau belum, sehingga apabila kasnya telah diterima, jurnalnya kas pada pendapatan jasa. Kalau belum diterima berarti piutang usaha pada pendapatan jasa, seperti itu ya. Lalu yang F muncul beban bunga. Beban bunga berapa? Kita lihat di sini. Interest expense 50. Pada interest payable 50. Di sini muncul beban bunga. Biasanya beban bunga ini muncul karena adanya notes payable ya. Selanjutnya ada salaries, ada beban gaji. Maka beban gaji di debit yaitu salaries and wages expense 1.200 di debit pada salaries and wages payable 1.200 di kredit. Selesai. Setelah itu apa yang kita lakukan? Jumlahkan kolom debit pada kolom adjustment dan jumlah kredit. Harus sama. Sisi debit dan sisi kreditnya harus sama. Oke. Baik. Selanjutnya tahap ketiga adalah melakukan penyusunan kembali neraca saldo. Jadi neraca saldo ini belum update ya, saldonya itu belum update. Lalu kita lakukan penyesuaian agar saldo yang ada mencerminkan ya yang sebenarnya. Maka kita lakukan penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan. Kita lihat di sini bagaimana cara penyusunannya. Lihat di sini trial balance 15.000 debit, tidak ada penyesuaian ya. Maka langsung pindahkan saja debit. Supplies 2.500 debit. Ingat ya kata saya tadi, kalau debit ketemu debit itu ditambah, kalau kredit ketemu kredit ditambah, kalau debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit itu berkurang. Oke, jadi kalau bertemu yang sama debit kredit ditambah, kalau ketemu yang berlawanan debit kredit atau kredit debit itu dikurang. Kita lihat di sini. Di supplies debit 2.500, di adjustment ada kredit 1.500. Berarti ada pengurangan 2.500 dikurang 1.500 berapa? Hasilnya 1.000. Berarti di adjusted real balance supplies itu saldonya tinggal 1.000. Jadi ada 1.000 on hand. Sama prepaid insurance di debit 600, ada saldo di kredit bukan saldo di kredit 50, ada pengurangan berarti sudah digunakan. Berarti 600 dikurang 50 didapat nilai 550 di debit. Oke, equipment 5.000 tidak ada penyesuaian ya. Penyesuaiannya itu adanya di depreciation dan accumulated-nya. Pindahkan saja. Notes payable tidak ada penyesuaian, pindahkan saja. Account payable tidak ada penyesuaian, langsung pindahkan saja ya. Ini unearned service revenue 1.200 di debit. Adjustment ada di debit 400, berarti unearned service revenue di kredit 1.200, ketemu adjustment di debit 400, berarti berkurang 1.200 dikurang 400 kita dapat angka 800. Pindahkan di kreditnya. Share capital tidak ada penyesuaian, langsung pindahkan saja di kredit. Dividen tidak ada penyesuaian, langsung pindahkan saja. Service revenue di neraca saldo ada 10.000. Lalu di penyesuaian ada dua penyesuaian yang melibatkan akun pendapatan ini. Yang pertama di
400 ya. 400 ini dari transaksi pengakuan pendapatan karena kita sudah memberikan jasa, dan yang E ini transaksi pengakuan pendapatan juga tapi belum dibayar. Kalau yang ini, yang 400 ini tadi sudah dibayar di muka. Kalau yang ini kita kerjakan dulu, kita sudah kerjakan tapi kita belum menerima uang. Oke, jadi 10.000 ada di kredit, ini kredit ya, kredit 10.000, di sini kredit 400, kredit 200, berarti 10.000 ditambah 400, 10.400 ditambah 200, 10.600. Pindahkan ke kolom kredit. Oke, selanjutnya salaries and wages expense di debit 400, lalu ada penyesuaian 1.200 di debit, berarti ditambah 4.000 ditambah 1.200, 5.200 di debit. Rent expense tetap tidak ada penyesuaian, langsung pindahkan. Supply expense hanya ada penyesuaian ya, tidak ada neraca saldo, sehingga kita tidak perlu menghitung manual seperti ini. 2.500 dikurang 1.500, 600 dikurang 50. Kita langsung pindahkan saja saldonya ke kolom adjusted trial balance. Pindahkan saja 1.500 debit, 50 debit, 40 kredit, 40 debit, 200 debit, 50 debit, 50 kredit, dan 1.200 kredit. Setelah itu apa yang dilakukan? Jumlahkan. Dari atas sampai bawah kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita tahu apakah perhitungan sudah dilakukan secara benar. Jika balance, maka benar ya. Kita cek equality atau kesamaannya. Persamaannya. Baik, step keempat. Oke, kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat adalah kita memindahkan apa yang ada di kolom adjusted trial balance ke dua kelompok, yaitu income statement dan statement of financial position. Apa aja sih yang dimasukkan ke income statement? Oke. Ada dua akun yang kita ketahui. Income statement yang dimasukkan adalah nominal account, sedangkan statement of financial position adalah real account. Oke. Nominal account itu terdiri dari nominal account itu revenue and expense. Sedangkan real account itu terdiri dari aset, liabilities, and equity. Oke. Kita lihat di sini. Pertama kita bahas income statement, nominal account atau temporary account. Revenue and expense. 1. Revenue. Berapa? Oh ya, pada tahap ini Anda tidak perlu lagi melihat trial balance and adjustment column, karena basis atau dasar kita membuat income statement ya, mengisi kolom income statement adalah kolom adjusted trial balance. Kita lihat di sini. Sebentar. Kita lihat ya di sini. Service revenue. Berapa? 10.600 di kredit. Pindahkan di income statement kolom kredit. Jadi sama ya. Apabila di adjusted trial balance kolom kredit, maka pindahkan ke income statement kolomnya kredit juga, 10.600. Lalu salaries and wages expense berapa? 5.200. Di kolom debit sama, pindahkan di kolom debit 5.200. Rent expense 900. Pindahkan ke kolom debit income statement 900. Apalagi? Supplies expense, beban perlengkapan berapa? 1.500 debit, pindahkan ke kolom income statement 1.500 debit. Selanjutnya insurance expense atau beban asuransi berapa? 50 di debit, pindahkan ke kolom income statement debit 50. Depreciation expense 40 di debit, pindahkan ke kolom income statement di debit 40. Interest expense
50 di debit, pindahkan ke kolom income statement di debit 50. Masih ada? Revenue and expense habis. Mungkin muncul pertanyaan di benak Anda, kenapa akun unearned service revenue tidak dimasukkan ke kolom income statement, ya, tetapi dimasukkan ke kolom statement of financial position. Karena di income statement itu apa yang dimasukkan adalah akun pendapatan dan akun beban, sedangkan unearned service revenue ini merupakan akun utang. Lebih tepatnya current liability atau utang lancar atau utang jangka pendek, ya. Current liability. Kenapa current liabilities? Kenapa bukan pendapatan? Anda bisa lihat di video pada chapter 3. Di situ sudah saya bahas mengenai jurnal penyesuaian. Salah satunya ada unearned service revenue, atau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan istilah pendapatan diterima di muka. Seperti itu. Oke, selesai. Kita masukkan, ya. Setelah kita masukkan juga untuk statement of financial position, yaitu akun-akun aset, liabilities, dan ekuitas. Oke. Cash, pindahkan 15.200. Jadi sisa yang tidak dimasukkan ke income statement langsung masukkan saja ke statement financial position. Lihat ya, ini semua nih masukkan ke sini. Apalagi ini 40 akumulasi depresiasi, masukkan ke kolom statement of financial position, tepatnya di kolom kredit. Interest payable 50 di kredit, masukkan 50 di kredit di kolom statement of financial position. Salaries and wages payable 1.200, masukkan. Oke, tahap 4 sudah kita lakukan. Lanjut kita ke tahap 5. Pada tahap ini tidak perlu dilihat 6 kolom pertama. Trial balance, adjustment, and adjusted trial balance tidak perlu dilihat. Fokus pada 2 kolom. 4 kolom, ya. 4 kolom atau 2 kelompok, yaitu income statement dan statement of financial position. Apa yang kita lakukan? Jumlahkan kolom debit income statement dan kolom kredit. 5.200 ditambah 900 ditambah 1.500 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 50. Kita dapat hasil 7.740. Kolom kredit 10.600. Bagaimana caranya agar kolom debit dan kredit balance? Maka kita ambil jumlah yang paling besar. Berapa? Antara debit dan kredit. Maka kolom kredit lebih besar. Kita tulis di bawah 10.600. 10.600. Bagaimana angka 7.740 ini dapat menyamakan angka 10.600? Maka kita tambahkan 2.860. 2.860 inilah besarnya laba yang diterima, ya. Oke, laba. Jadi apabila pada kolom income statement, apabila kolom kredit lebih besar dari kolom debit, maka kita mendapatkan laba. Ya. Sebaliknya, apabila kolom kredit lebih kecil dari kolom debit, maka kita mendapatkan rugi, kita mengalami kerugian. Kenapa begitu? Ya karena kolom kredit ini kolomnya pendapatan, ya. Kolom debit ini kolomnya beban, ya. Jadi pendapatan dikurang beban. Kalau di kolom kreditnya lebih besar, berarti pendapatan lebih besar dari beban, berarti laba. Kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, berarti rugi. Seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya pada kolom statement of financial position sama, kita jumlahkan 15.200 ditambah 1.000 ditambah 550 ditambah 5.000 ditambah 500 ditambah 200. Didapat hasil 22.450. Di kolom kredit juga 5.000 ditambah 2.500 ditambah 800 ditambah 10.000 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 1.200. Didapat angka 19.590. Mana yang lebih besar? Debit. Oke, kita buat di bawahnya. Kita kelang satu baris, satu kolom.
2240, 2020. Yang lebih kecil itu bagaimana agar yang lebih kecil itu bisa menyamakan yang lebih besar agar saldonya balance. Oh, ternyata 19.590 bisa menjadi 22.450 biar balance, itu ditambah dengan 2.860. Berarti di sini kolom debit ya pada statement of financial position, kolom debit lebih besar dari kolom kredit. Artinya kolom kredit akan ditambah saldonya. Ya, berapa sebesar 2.860 tambahan saldo untuk kolom kredit. Sedangkan apabila kolom debit lebih kecil dari kolom kredit, maka kolom kredit akan berkurang saldonya, tepatnya pada akun retain earning. Ya. Jadi kalau kolom debit lebih besar dari kolom kredit, berarti kolom kredit akan ditambah saldonya tepatnya pada akun retain earning. Kalau kolom debit lebih kecil dari kolom kredit, maka kolom kredit dikurang saldonya tepatnya pada retain earning. Paham ya? Ingat, selisih antara income statement dengan statement of financial position harus sama, 2.860. Harus sama. Oke. Untuk penjelasan SPP ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Ada. Oke. Selanjutnya di sini ada soal multiple choice. Hanya satu soal. Pertanyaannya adalah yang mana pernyataan di bawah ini yang tidak tepat mengenai worksheet. Yang pertama, worksheet adalah alat bantu kerja seorang akuntan. Benar. Ini ya poinnya, working tool. Yang kedua, worksheet ditunjukkan atau dibagikan ke manajemen atau other interested parties atau ke pihak-pihak yang berkepentingan, ke manajemen, ke investor, ke pemerintah. Tidak, ya. Jadi worksheet itu tidak dibagikan ke manajemen karena mereka pihak-pihak yang berkepentingan itu hanya perlu melihat outputnya saja, yaitu statement financial statement atau laporan keuangan. Salah ya. Yang ketiga, C, worksheet tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam memposting ke buku besar. Ya, benar ya. Jadi tidak bisa digunakan sebagai dasarnya. Dan yang keempat, financial statement, laporan keuangan itu bisa dibuat atau disiapkan secara langsung dari worksheet bahkan sebelum dilakukan jurnal dan posting ke buku besar untuk adjustingnya atau untuk penyesuaiannya. Benar. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, benar ya. Jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya. Oke, tahap sekarang kita akan melakukan penyusunan laporan keuangan dengan basis worksheet ya. Yang pertama, kita menyusun laporan laba rugi atau income statement dengan cara melihat kolom income statement yang ada di worksheet. Yang kedua, membuat statement of financial position atau laporan posisi keuangan dan laporan laba ditahan atau retained earning dengan melihat kolom statement of financial position yang ada di worksheet. Perusahaan bisa menyiapkan laporan keuangan sebelum mereka melakukan penjurnalan dan memposting jurnal tersebut ke buku besar. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Apabila akuntan menggunakan worksheet sebagai working tool atau sebagai alat kerja mereka untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan, maka tahap-tahapnya seperti ini ya. Ini referensi saya belajar itu dari Willy. Yang pertama adalah lakukan analisis.
ya, analisis transaksi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah dilakukan analisis, kita masukkan analisis tersebut ke jurnal. Setelah di jurnal, kita posting ke ledger atau buku besar. Setelah buku besar, saldo akhir dari tiap-tiap akun ya di bawah sekali itu masukkan ke neraca saldo. Oke. Masukkan ke neraca saldo. Lalu dibuatlah oleh akuntan worksheet. Jadi worksheet ini sifatnya opsional sehingga tidak masuk dalam tahap penting atau tidak masuk ke dalam tahap yang sistematis dalam siklus akuntansi. Gimana maksudnya? Jadi setelah dibuat neraca saldo ya, yang seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita akan lakukan pemindahan akun dan saldo yang ada di neraca saldo ke kolom neraca saldo di worksheet. Pindahkan ya di sini kan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, debit dan kreditnya berapa. Pindahkan. Setelah itu kita masukkan data penyesuaian di sini, debit, kredit. Setelah dimasukkan data penyesuaian, kita buat adjusted entries, adjusted trial balance di sini, debit dan kredit. Lalu kita buat income statement dan statement of financial position. Kita buat ya. Oke. Nah, jadi kalau neraca saldo kita sudah buat terpisah dari neraca saldo yang ada di dalam lingkup atau di dalam lingkup neraca saldo yang ada di worksheet. Paham nggak? Jadi di sini ada neraca saldo. Tuh, di sini ada neraca saldo, akun, debit, kredit. Ini kode akun biasanya. Di worksheet, di kolom neraca saldo kita buat juga. Jadi ada dua neraca saldo gitu ya. Neraca saldo terpisah dan neraca saldo yang ada di dalam kolom worksheet. Sedangkan adjusting atau jurnal penyesuaian itu dibuat tidak terpisah ya. Pada saat kita menyusun worksheet, jurnal penyesuaian yang dibuat itu bukan jurnal penyesuaian yang terpisah seperti membuat neraca saldo. Jadi tidak ada jurnal penyesuaian saat ini. Jadi kita langsung lakukan penyesuaian di kolom worksheet. Setelah itu kita buat adjusted, lalu kita lakukan pemindahan saldo yang ada di adjusted ke masing-masing akun ke income statement dan statement of financial position sesuai dengan klasifikasinya. Seperti itu. Jadi nanti ya, oke, worksheet ini hanya sebagai working tool, sebagai alat bantuan akuntan. Jadi bukan sifatnya itu internal. Jadi bukan bagian dari tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan atau dalam pencatatan. Maka tadi di kolom income statement, setelah kolom income statement, kolom statement of financial position, kita lakukan penyusunan laporan keuangan. Ini materinya. Kita akan bahas dulu ini. Selanjutnya nanti saya bahas. Berarti di sini nanti setelah kita lakukan penyusunan laporan keuangan, baru kita buat neraca saldo. Kita buat adjusting entry. Basisnya adalah worksheet. Seperti ini ya. Nah ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, untuk menyusun income statement, kita lihat dari kolom income statement. Kita pindahkan revenue, ya kan income statement ini terdiri dari revenue dan expense. Pada kasus soal kita ini hanya ada satu akun revenue, yaitu service revenue atau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan istilah pendapatan jasa. dengan expense-nya yaitu ada salaries and wages expense, supply expense, rent expense, insurance, interest, and depreciation. Dan ini harus dibuat detail ya. Salaries-nya berapa, rent-nya berapa, insurance berapa, interest berapa. Agar para pembaca itu tidak bingung.
Mungkin kalau terlalu banyak ya, dalam misalnya perusahaan besar terlalu banyak, maka detailnya itu biasanya akan dicantumkan di catatan atas laporan keuangan biasanya. Tapi untuk kita sebagai kita yang belajar ya, itu seperti ini kita buat secara detail karena akunnya tidak begitu kompleks. Kita jumlahkan 5.200 tambah 1.500 ditambah 900 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 40, kita dapatkan 7.740. Kurangkan 10.600 dikurang 7.740, kita dapat angka 2.860. Pendapatan lebih besar dari beban, artinya kita menerima laba, net income. Angka net income yang ada di laporan keuangannya, di income statement atau di laporan laba rugi, itu sama dengan selisih kolom debit dan kolom kredit yang ada pada kolom income statement. Oke, selanjutnya laporan laba ditahan, retained earnings statement. Lihat di sini, saldo awal retained earning pada 1 Oktober 0, berarti tidak ada. Lalu jadi retained earning ini akan dipengaruhi oleh dua transaksi, yaitu adanya net income, atau kalau net income dia menambah, kalau net loss mengurangi, dan dividen mengurangi. Pada kasus kita mendapatkan laba, berarti menambah, tambah 2.860 ya, dikurang dividennya 500. Kita dapat angka 2.360 untuk laba ditahan pada akhir periode Oktober. 2.360. Angka ini ya, angka yang ada di laporan laba ditahan adalah angka yang akan digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Jadi pada kolom adjusted real balance, jika perusahaan sudah punya akun retained earning, angka yang sudah ada, itu bukanlah saldo yang digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan, karena saldo tersebut akan dipengaruhi oleh adanya perhitungan laba dan dividen. Jadi retained earning pada periode Oktober, akhir Oktober itu adalah 2.360 yang akan ditampilkan pada laporan posisi keuangan. Kita susun. Laporan posisi keuangan ini disusun dengan mengacu pada IFRS. Kita catat equipment 5.000. Akumulasinya, akumulasi itu adalah akun kontra. Akun kontra 40. 5.000 dikurang 40, 4.960. Ditambah dengan prepaid insurance, supplies, account receivable, and cash. Didapat angka 21.910. Equity and liability, share capital ordinary 10.000. Dan retained earning kita dapatkan angka dari laporan laba ditahan atau retained earning statement tadi 2.360. Sehingga kita jumlahkan, kita dapatkan angka 12.360. Liabilities-nya ada 5, yaitu notes payable, account payable, interest payable, unearned service revenue, dan salaries and wages payable. Kita jumlahkan 5.000 ditambah 2.500 ditambah 50 ditambah 800 ditambah 1.200, kita dapatkan angka 9.950. Tambahkan dengan equity ditambah liability. Ingat ya, ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Balance ya, antara aset dengan liabilitas tambah ekuitas. Ekuitas 12.360 ditambah liabilitas 9.550, kita dapat angka 21.910. Balance-nya sama. Seperti itu. Nah, kembali kita ke tahap sebelumnya yang membahas adjusting tadi. Setelah kita lakukan penyusunan laporan keuangan, ya, ternyata angka yang ditampilkan di laporan keuangan itu tidak sama dengan angka yang ada di neraca saldo, karena
formal step yang terdiri dari analisis transaksi, pencatatan ke jurnal, lalu ke posting ke buku besar, neraca saldo, baru sampai di tahap neraca saldo. Adjusting entries atau jurnal penyesuaian belum kita buat secara terpisah dari kolom yang ada di worksheet atau di neraca lajur atau di kertas kerja. Maka kita buat adjusting entries gampang karena kita sudah buat di worksheet adjustingnya. Kita hanya pindahkan. Adjusting entries prepare from the adjustment column. Journalizing and posting of adjusting entries follows the preparation of financial statement when a worksheet is used. Apa artinya? Artinya, jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar itu dilakukan setelah laporan keuangan disiapkan. Jadi, setelah laporan keuangan disiapkan, ini konteksnya apabila worksheet digunakan ya. Jadi, ketika worksheet digunakan atau kertas kerja digunakan, maka dilakukan dulu penyusunan laporan keuangan, baru setelah itu dilakukan penjurnalan dan adjusting entries. Itu ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada latihannya. Kita disuruh menjelaskan ke Susan ya, bahwa Susan ini sedang menyusun neraca lajur. Kita disuruh memberitahu akun-akun di bawah ini itu dikelompokkan ke kolom mana di financial statement-nya, di kolom laporan keuangan. Apakah di kolom, ada dua kolom, ingat apa, kolom income statement dan statement of financial position, ada dua kolom. Dan ada kolom debit, kolom kredit ya, kolom debit, kolom kredit. Cash ini akun apa? Akun real, masuknya di kolom statement of financial position, kolomnya debit. Benar nggak? Benar. Owner's drawings, ini biasa juga dikenal dengan istilah prefer. Masuknya di kolom SWP, statement of financial position, kolomnya kolom debit. Ya. Lalu akumulasi depresiasi, itu akun kontra dari akun aset tetap. Masuknya ke statement of financial position, kolomnya kredit. Service revenue atau pendapatan jasa itu masuk ke akun masuk ke kolom income statement, kolom kredit. Oke. Account payable, akun utang masuk ke statement of financial position, kolomnya kolom kredit ya. Dan yang terakhir, dari nama aja jelas nih, expense, beban masuk ke mana? Beban itu kan akun yang ditutup, akun nominal, berarti masuknya ke income statement ya. Income statement kolomnya debit ya, salaries and wages expense atau beban gaji dan upah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup, yang akan saya bahas pada video selanjutnya.